Jelaskan pekerjaan sosial sebagai suatu profesi, kriteria profesi, kerangka pengetahuan, nilai dan keterampilan Peksos serta bidang kerjanya. Yang pertama, pekerjaan sosial adalah profesi yang berfokus pada membantu individu, kelompok, dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan sosial dan ekonomi. Profesi ini didasarkan pada ilmu pengetahuan multidisipliner seperti psikologi, sosiologi, ekonomi, dan hukum. Pekerja sosial membutuhkan pendidikan formal, diatur oleh kode etik, dan diakui oleh masyarakat. Kriteria profesi pekerjaan sosial mencakup basis pengetahuan yang teruji, pendidikan khusus, kode etik, otonomi, dan pengetahuan dari masyarakat. Kerangka pengetahuan meliputi teori sosial, perkembangan individu, intervensi sosial, dan analisis kebijakan. Nilai-nilai profesi seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, martabat individu, dan integritas profesional menjadi panduan bagi pekerjaan sosial. Keterampilan penting mencakup komunikasi efektif, pemecahan masalah, manajemen kasus, advokasi, dan kerja sama tim. Bidang kerja meliputi pekerjaan sosial, klinis, komunis, pendidikan, lembaga pemerintah, rumah sakit, dan lembaga permasyarakatan. Jelaskan keberfungsian sosial sebagai fokus pekerjaan sosial, syarat, tujuan, fungsi, dan tugas. Keberfungsian sosial adalah kemampuan individu, keluarga, atau kelompok untuk menjalankan peran sosialnya secara efektif dalam masyarakat. Pekerjaan sosial berfokus pada mendukung dan memperbaiki keberfungsian sosial mereka yang mengalami hambatan karena masalah sosial, ekonomi, dan psikologis. Syarat: yang pertama, kesejahteraan fisik dan mental; yang kedua, memahami peran sosial; yang ketiga, kemampuan beradaptasi; yang keempat, akses sumber daya; yang kelima, dukungan sosial. Tujuan: memenuhi kebutuhan dasar, mengatasi masalah sosial, memulihkan peran sosial, meningkatkan kualitas hidup. Fungsi: pencegahan, pemulihan, pengembangan, perlindungan. Tugas pekerja sosial: penilaian kebutuhan, intervensi sosial, advokasi, layanan pemberdayaan. Tujuan adalah memastikan individu dapat menjalankan peran sosialnya dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. 3. Jelaskan sistem sumber dalam praktek Peksos. Dalam praktek pekerjaan sosial, sistem sumber adalah berbagai sumber daya yang digunakan pekerja sosial untuk membantu klien mengatasi masalah dan meningkatkan kesejahteraan. Sistem ini meliputi 1. Sumber pribadi, kekuatan individu, dan dukungan keluarga. Yang kedua, sumber sosial, jaringan sosial, dan komunitas yang mendukung klien. Yang ketiga, sumber formal, lembaga pemerintah, LSM, dan layanan formal lainnya. Sumber layanan, akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi. Yang kelima, sumber lingkungan, fasilitas publik, dan kebijakan sosial. Yang keenam, sumber ekonomi, pekerjaan, pendapatan, dan bantuan finansial. Pekerjaan sosial menghubungkan klien dengan sumber ini untuk memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan. Yang keempat, jelaskan tahap-tahap dan proses pertolongan dalam praktek Peksos. Memberikan contohnya. Dalam praktek pekerjaan sosial, proses pertolongan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data atau assessment. Pekerjaan sosial mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan kekuatan klien melalui wawancara dan observasi. Contoh, ibu tunggal yang kehilangan pekerjaan diidentifikasi memiliki masalah sosial dan emosional. Yang kedua, perencanaan atau planning. Pekerjaan sosial dan klien menetapkan tujuan dan merancang langkah-langkah intervensi. Contoh, merencanakan program pelatihan kerja dan bantuan sosial. Yang ketiga, intervensi. Implementasi rencana seperti memberikan konseling atau menghubungkan klien dengan layanan yang dibutuhkan. Contoh, mengajukan ibu tunggal ke pelatihan kerja dan bantuan pemerintah. Yang keempat, evaluasi. Mengevaluasi apakah intervensi berhasil mencapai tujuan. Contoh, menilai kondisi ibu yang setelah meninggalkan bantuan. Yang kelima, terminasi, proses menghentikan
layanan ketika tujuan tercapai dengan tetap menyediakan kontak jika diperlukan. Contoh, mengakhiri intervensi setelah ibu mendapatkan pekerjaan. Yang keenam, tindak lanjut, memastikan stabilitas klien setelah terminasi melalui kunjungan atau panggilan berkala. Contoh, pekerjaan sosial memeriksa kembali kondisi ibu beberapa bulan setelah intervensi. Proses ini memastikan pekerja sosial membantu klien secara efektif dan berkelanjutan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.